Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak-bapak RT, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, ibu-ibu majelis taklim, para alim ulama, para cendekiawan ilmuwan, generasi muda, anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, kalau kita dulu memperingati Maulid Nabi ini, orang-orang tua kita sampai 3 hari 3 malam, karena sejarah dan hikmah yang diambil dalam Maulid Nabi cukup luar biasa. Tidak ubahnya bagaikan pasir di pinggir pantai. Pasir di pinggir pantai diambil 1 gerobak, tidak nampak surutnya. Diambil 5 gerobak juga tidak nampak surutnya. Apalagi hanya diambil segenggam, makin tidak nampak surutnya. Pagi ini Bapak Ibu, kita ambil hanya secuil kecil, bukan segenggam, secuil kecil dari makna dan hikmah yang terkandung. Ibu-ibu tahu secuil, Bu? Bu, tahu secuil, Bu? Jelas dengan met yang saya dekat kayak begini. Apa bahasa sikonya secuil tu, Bu? Ah? Nya betul tu sada angang nak jole dah. Nya betul pun tak jole. Jadi met awak dalam kau contoh tu yang apa nama kau yang penting jelas. Secuil kecil ada ngecek tadi sabinji, sengene atas serahlah. Jadi awak ambil sengene. Nabi Muhammad itu orang baik. Kalau Nabi baik, kayak apa amaknya Ustaz? Kayak apa ayahnya Ustaz? Biasa bila tanaman tampangnya bagus, pasti buahnya bagus. Jadi sedikit kita ambil. Atuknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu juragan. Juragan orang kaya. Tapi dia tidak sombong. Suka membantu, suka menolong. Walaupun zaman itu zaman jahiliyah, yang kaya menjual yang miskin, yang bagak menghampai yang lemah, tapi Abdul Muttalib tidak tergolong seperti itu. Anaknya siapa namanya Ustaz? Anak Abdul Muttalib bernama Abdullah. Abdullah waktu bujang, waktu dia preman bahasa kitanya, umurnya bukan preman perai kemana-mana buat sesuka hati, tidak. Dalam usia remaja yang Abdullah terpelihara, tidak pernah tersentuh oleh jahiliyah. Apa yang jahiliyah waktu itu Ustaz? Maling, gunjing, mabuk,
morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem apa dah lah. Itulah kalau dibahasakan dengan bahasa kini. Kalau dulu khamar tua, anggur yang memabukkan. Itulah zaman waktu itu. Tapi yang Abdullah tidak kena. Itu. Jadi itu sejarah. Jadi bapak dan ibu ya kayak begini saya pinjam ini. Ini Abdul Muttalib, anak buahnya bernama Abdul Wahab. Anak Abdul Muttalib bernama Abdullah. Inilah kisahnya dulu tuh bapak ibu. Jadi awak ni tidak bisa lepas dari sejarah. Amak dengan apa dulu menikah pasti ada sejarah. Entah baca cewek dulu, entah tidak sempat baca cewek, entah diadu di amak juaya dulu, nah pasti ada sejarah. Lai jelas bu, lai jelas no. Jadi amak dan ayah, karena orang sudah membaca di Mekah itu nanti ada orang suku Quraisy dan kemudian ayahnya orang terhormat akan melahirkan anak Nabi akhir zaman. Itu sudah terbaca di dalam Alkitab. Alkitab itu yang mana Alkitab itu Ustaz? Injil, Zabur, Taurat itu nama Alkitab. Kalau ada orang keturunan Alkitab itu sampai hari ini asli, Injil asli, Taurat asli, Zabur asli, maka dalam ilmu tafsir kalau memang asli, orang fikih mengatakan masih boleh awak menikah dengan ahlul kitab. Tapi kitabnya itu kinilah perjanjian baru, perjanjian lama, perubahan, berarti bukan ahlul kitab lagi. Maka haram awak menikah dengan mereka. Nikah je lah awak jual awak. Awak banyak lah. Bu. Okey. Akhirnya Abdul Muttalib dengan Abdul Wahab sakoncoh ikam, bang, nikahkan aja lah anak abang Abdullah itu bang. Oh, tapi mau tak anak saya nikah? Tanya aja bang, Abdullah, ya ayah, mau tak kamu nikah? Mau ayah. Jadi Abdullah kau patuh pak, mai ikut aja. Nah, karena orang sudah tahu bahwa di Mekah itu orang suku Quraisy keturunannya orang baik-baik, dicarilah siapa yang keturunan baik-baik di Mekah. Terbaca Abdul Muttalib, anaknya Abdullah. Abdullah ini besok bila menikah dalam kandungan istrinya Nabi akhir zaman. Bakoja-koja lah anak pedusi dan ancak-ancak pak. Tiap hari melamar ke Mekah mencari Abdullah dan ia datangi Abdul Muttalib. Ancak-ancak. Anak gadis setiap hari 10 orang yang cantik-cantik. Kalau bahasa awak, dari Marpoyan datang 3 orang anak gadis cantik. Kemudian dari Payung Sekaki Payung Sekaki datang berdua dan ancak. Kemudian dari apa namanya ke 50 datang pula. Yang dari Tampan datang pula. Pokok tiap hari 10 yang cantik-cantik. Yang buruk-buruk tak datangnya Ustaz. Yang buruk-buruk tak datangnya dah. Bahkan tak datang Ustaz. Nyolah paham maksudnya tak akan diterima dah pak. Itulah hebatnya orang dulu pak. Kalau kini yang mau tengok yang buruk-buruk. Kau nak datang mau tengok pak. Bu. Lah datang orang tekan ibu alun. Okey. Besok datang pula yang lain, iramanya sama. Besok datang yang lain, iramanya sama. Ngomong sama Abdul Muttalib, Pak, ya, kami datang sama mau kasih kau Pak. Apa tu? Ingin kami menikah juga anak apa? Onde nak, bedo banyaknya kalian kau. Biarlah dipilih di Abdullah Pak. Siapa yang terpilih, inyo nambah untung. Siapa yang tak terpilih, berarti kami tak bau untung. Apa jawaban Abdul Muttalib selaku sang ayah yang bijak? Kece Abdul Muttalib kepada anak gadis yang datang tu,
Itu cara yo nak yo. Ambo tanya semua anak ambo. Kalau setuju Abdullah itu dan imbau kalian balik. Kalau ndak anak ambo babinyi do berarti alun sama rezeki. Ambo ndak rezeki dapat minantu, kalian ndak dapat rezeki bamintu ke ambo. Macam itu orang dulu Pak. Manih ndak langsung ditolan, pahit ndak langsung diludahkan. Macam itu dulu bijak. Orang tua kini sebagian lain pula. Ada orang datang anak muda. Yong, Pak, apa Yong? Ambo serius. Serius apa? Ambo jo pacaran jo anak apa tu 6 bulan. Wah, anak mengadu anak dia salam ikut. Indak mengadu Pak. Ambo serius. Ambo dah menikah jo anak apa? Wah, ang tampang ke menikah jo anak den. Apa kacor lu nyo dia mah. Tentu sakit hati anak mujang. Ambo kok sempat ambo macam itu orang ke ambo Pak. Pulang kampung ambo. Di kampung ambo tu ada nenek-nenek pandai copak bau. Manjit dinding anak gaya itu boleh. Jadi ama ayah kok setuju awak jangan capek ditolan. Kok ndak setuju jangan dimuntahkan. Bo pikir dulu. Lain jelas ibu-ibu tu ndak. Akhirnya mak dan ayah Abdul Muttalib, Abdul Wahab dah sampai senja. Kata Abdul Wahab, bang. Siapa jodoh anak abang tu bang? Itulah ndak terfikir, nak datang tu ancak sodo. Kalau begitu bang, kata Abdul Wahab. Ya Abdul Wahab kok nyinyir lah Pak, nyinyir. Apa bahasa nyinyirnya sekor Pak? Nyanya, menyanya. Ibu lihat tentu menyanya ndak? Menyanya. Sebentar tanya. Apa kata Abdul Wahab bang? Ikut aja lah bang, wak nikah aja anak abang. Kalau sore kau ndak bisa dong. Kalau ndak bisa bang, kita pending dulu. Berfikir awak semalam kau. Jadi, iko ama ayah hebatnya orang-orang tua dulu mengajarkan awak. Menconcang ndak sekali putui, berunding ndak sekali sudah. Berfikir adalah pelita hati. Maka berfikirlah. Makanya Pancasila sampai kini amak dan ayah belum ada tokoh pendidikan, belum ada tokoh seniman, belum ada tokoh sastra bahasa yang bisa merubah kata-kata Pancasila. Kenapa Ustaz? Yang membuat Pancasila ini dulu berfikir Pak. Yang bertapa, yang tahajud, yang puasa, yang zikir. Maka keluarlah kata-kata singkat tapi bermakna. Kini orang dah berfikir dia dulu sama ayah masih ingat tak? Dulu pemilihan umum seharusnya diumumkan hari iko jam sekian, ala diumumkan subuh-subuh. Kini kau datanglah undang-undang apa nama kau kerjanya Pak ya. Seharusnya diumumkan hari iko, diumumkan kini. Jadi itulah contoh berserak-serak jadinya Pak. Leh paham? Berserak. Kenapa? Karena tidak dibawa berunding. Anggota dewan katanya, dan tak tontu dan don. Inilah akibat. Jadi sama ayah, Abdul Muttalib, Abdul Wahab sudah memberikan contoh. Bawalah berfikir dulu. Akhir amak dan ayah besok jumpa orang 3. Abdul Muttalib, Abdullah, Abdul Wahab. Yang si nyanya kau pagi baru hari dan si nyanya kau bertanya lo balik. Apa kata Abdul Wahab bang? Ya. Apa keputusan malam tadi bang? Siapa nak ketujuh dia abang jodoh anak abang itu? Itulah Wahab malam tadi ndak lolok dananya yang datang tu cantik, yang datang tu akhlaknya elok, inyo santun. Jadi bang ndak terfikir ndak putri dia ambodoh. Bang, coba tanya Abdullah bang, siapa pilihannya bang? Mana tahu malam tadi dia mikir juga bang. Abdullah, yo ayah, siapa jodoh anak setuju dia bang? Kece Abdullah, terserah jolah ya. Anak do beda bang, macam tu jo pikirnya mak. Mengecek lah si nyanya kau cakap. Siapa nama si nyanya kau? Siapa nama mak? Kata Abdul Wahab ama ayah giku aja lah bang. Abang dak putui dia abang Abdullah mai kui aja. Boleh ndak ambo mausul? Boleh. Ndak abang bongi? Indak. Betul lah. Iyo. Iko aja lah bang. Wak nikahkan aja lah anak abang tu ju anak ambo ba anyo ni. Konai jorek kawan ba. Kata Abdul Muttalib, Wahab. Iyo bang.
punya anak gadis iyo siapa nama Amina lalamo ang karajo sama ambo ndak pernah dan cari anak gadis do iyo bang anak gadis ambo tu di rumah aja ndak pernah keluar kalaupun keluar sebentar kamu koto pe balik aja moto pulangnya balik bang itu hebatnya Amina dulu dengan Amina kini ndak sama doma Amina dulu ndak amu keluar dari rumah Amina kini ndak amu tinggal kalau ama ayah nak percaya jam 5 sore kau di jalan awak kau itu sebanyak-banyak Amina atau di jalan tu kadang-kadang sampai jam 2 malam ditengok di apa nama itu gedung utama sepak bola stadion lah sampai jam 2 situ ama ayah banyak juga Amina situ lepas mego-ego macam itu kedeyan coba iko ama-ama yang datang kok ama-ama Amina dulu kok Amina dulu anca-anca sama lanjut pun disuruh dek lakinya keluar belanjut ndak jamu dah nyepiti ndak ada bu lai paham ibu ndak jole dak ambon tagolak ibu kini tamanangi ndak jolenya tutup muncong tu dong menikah Abdullah dengan Siti Aminah Nur Nabi Muhammad berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkan kuutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk rahmat. Rahmat itu apa Ustaz? Menyenangkan. Maka Siti Aminah hamil sonang 2 bulan kandungan meninggal laki hamil tambah bowek ambo kalau nengok orang hamil pak ibu ambo nengok pak iya ibu ambo nengok payah pak payah ama awak itu nan ditanggungnya bini awak itu nan ditanggungnya pak jangankan jalan jangankan kerja lolo aja lolo orang hamil tu payah doa iyo tu ndak bu iyo tu ndak bo menggending ke kanan sakit tulang rusuk ndak jolo mak lolo bola menggending ke kiri sakit tulang rusuk bo nyelontang porwi togang bo nolong kuit takui malotui iyo pun tak bu tu mau hamil balia. Nah Siti Aminah tidak merasakan karena dalam kandungannya rahmatan lil alamin. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Abu Lahab Abu Jahil Abu Lahab Abu Jahil malam tadi itu Abu Lahab dan Abu Jahil tak tinggal diam, mundar mandir. Ada saketik dalam hati gembira menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Maka di dalam kitab Tarikhul Islam ama ayat Abu Lahab dan Abu Jahil dikurangi azabnya dari neraka oleh Allah karena tadotiok hatinya saketik menunggu kedatangan lahir ponaannya itu. Suwaibah, ya Tuan, tengok tu anak dan lahir alun. Siapa Tuan? Itu Aminah yang suaminya meninggal dulu tu yang Abdullah tu. Ya Tuan, tengok. Belum Tuan, tengok balik. Ada gembira hati. Begitu Allah berikan pertolongan kepada Abu Lahab, sedikit tiap hari sanoyan diingatkan azab saketik dari Allah Ta'ala. Awak yang bersolawat, awak yang menjalankan syariat, awak yang solat, awak yang cinta kasih persamaan dan persatuan, mudah-mudahan awak besok bersama dengan Rasulullah mulai di padang mahsyar. Amin. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nah, lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Cahayanya sampai ke negeri Syam. Tanda kebenaran akan toga, kebatilan akan hancur. Sangat bunyi? Enggak apa-apa, pakai ini Pak. Maksudnya jadi pakai ini juga gitu Pak.
Ini juga ada. Cek. 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 2 atau 1? 1 cukup? Oke. Ulang dah ya. Kalau ndak joleh sobik joleh ya Bu ya. Oke, ama ayah bapak ibu yang terhormat. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal itu cahayanya sampai ke negeri Syam. Karena Rasulullah itu berasal dari cahaya. Nurun ala nurin. Nabi Muhammad itu cahaya. Awak minat turab dari tanah. Tanah 7 lapis. Diambil dari malaikat Jibril. Ambil siko. 7 lapis tanah. Di blender. Le tahu blender tak? Dulu dia kacau-kacau nama sebanyak. Kalau kini blender, maka kulit awak pun tak sama dah Pak. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Ambok hitam, mungkin dulu tanah hitam dapat Pak. Jelas Bu? Tak joleh dah. Kalau tak joleh tambah mecik lah. Okey. Jadi gembira waktu itu yang namanya hewan burung berada di pepohonan melompat-lompat menunggu kedatangan Rasulullah dan bersolawat sesuai dengan bahasanya. Ikan yang berada dalam sungai dan dalam laut melompat-lompat kehadiran Rasulullah. Begitu suasana waktu itu Bapak dan Ibu. Kini wak hadirkan Rasulullah. Inyo datang bersama awak rindu dengan inyo. Dan itu perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Wa malaikatahu. Dan malaikatnya Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi. Bersolawatlah kamu atas Nabi. Wasallimu taslima, dan berilah salam keselamatan. Jadi bersolawat kepada Nabi satu atas perintah Allah. Saya ajak Bapak Ibu bersolawat, mau apa tidak? Ayo berdiri. Rasulullah kita datang, Pak Camat aja datang, Gubernur datang, Wali Kota datang, kata protokol hadirin mohon berdiri. Rombongan Bupati memasuki masjid. Toga ikut Rasulullah datang, dah mau toga. Tak balik nama. Silakan berdiri Bu. Kalau memang ingin memuliakan Rasulullah. Kalau kita tidak muliakan Rasulullah, Rasulullah itu mulia juga. Mak dan bapak mohon maaf yang dulu pernah mungkin ngaji ikut tarikat, ngaji khulwat, bersuluk, mohon hadirkan kiranya roh Rasulullah. Dalam solat saja bagi orang yang putus makrifatnya itu assalamu alayka ayyuhan nabi, bisa dia menghadirkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi amak dan ayah yang bisa, alhamdulillah. Mari kita bersolawat. Bapak dan ibu yang bisa ngikut saya, ikutkan saya. Kalau tidak, dengarkan saja. Khusuk tawadu, supaya Allah sampaikan salam kita buat Rasul. Tidak ada yang bisa besok menolong kita siapapun. Suami tidak bisa nolong istri tidak bisa nolong sang suami, anak tidak bisa nolong orang tua, illa syafaat Rasulullah. Dengan bersolawat. Jadi Bapak Ibu khusuk dan tawadu. Yang bisa ikutkan saya, ikutkan saya. Seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersolawat. Sallallahu alaihi Allah
Poci baru Rasulullah mulai kata dulu baru buka masuk yang buka masuk digendong dan anaknya diberikan minum sekolah. Karena tradisi orang Mekah ada anak disusukan sama orang lain, dibawalah oleh Abu Thalib cucunya ini ke pasar. Karena di pasar itu ada los sate, los kail, los more, los anak-anak nyusui anak orang. Ada dulu. Dikasihlah Rasulullah sama mak yang lemah tak mau, dikasih mak yang cantik tak mau, dikasih mak yang biasa gemuk dan tadi cantik dan tadi tak mau, tinggal lagi nenek tua nenek, amal tahu nenek mak, dikasih sama nenek, tenang Rasulullah di pangkuan nenek, siapa nenek itu kan? Halimah Sa'diyah. Seharusnya mau tak Rasulullah sama yang tapi Rasulullah sama yang tua salah. Rasul memberikan contoh, hormati orang tua terlebih dahulu. Amat kalau dihormati anak sonang amat, ayah dihormati anak sonang ayah. Kalau awak dihormati anak-anak macam itu sonang awak. Tapi anak awak malah awak kalau putri dan Rasulullah. Maka banyak orang sekarang stres, ayah stres akibat berandai anak. Karena ada contoh anak telah menghormat sama orang tua. Nah, jadi bapak dan ibu begitu digendong oleh Halimah Sa'diyah, menggigil Halimah Sa'diyah. Tahu menggigil tu? Apa menggigil? Menggigil dan menggigil dan terserah menggigil. Kenapa menggigil Halimah Sa'diyah? Sadar awak sakit-sakitan, persiapan darah do. Tapi yang digendong ini siapa? Rahmatan lil Allah tidak akan izinkan manusia pilihannya. Hati Allah kesayangannya tak dapat sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah berkehendak sekehendaknya. Waktu menggigil Halimah Sa'diyah tak sadar yang sakit dari sehat, yang bungkuk dari lurus, persiapan banyak. Itu rahmat. Rasulullah berada sama nenek tua jadi sehat, nenek tua jadi subur, diberikan bini sebelah kanan. Sayang anak dan ayah, Rasulullah tidak mau membuka mulut, tak mau buka mulut. Nangis Abu Thalib, tolonglah kasih surat ini, mudah-mudahan mau cucu saya. Tidak bisa kau sakit, tolonglah aku tak minta banyak, aku bayar. Tidak bisa kau sakit. Bukan sakit anak ayah. Pertama Rasulullah pernah membuka mulut Ustaz. Sebelah kanan ini mohon maaf anak ayah. Dulu pernah diberikan oleh Halimah Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Artinya ini sudah milik orang lain. Rasulullah sudah buat contoh, tidak mau mengambil punya orang. Ikola belum diajari ama-ama ayah awak pada orang itu ada tak pernah ada mau bawa balik kampung ayah. Kamu bukan ke kampung. Kamu sama ayah orang kampung dulu. Enggak ya ayah pulang. Nah, jadi mana bapak dulu dia benar-benar kalau lebih sedikit lewat jalan di kampung mah. Ya, kamu jalan panggil dua gitu orang dan parang, angkat dia untuk parang, angkat sama dia. Lihat anak, jalan luar di kampung. Kalau punya keinginan, minta kita. Oh, kasih lampu, mak, kasih lampu, kasih air, minta supaya halal. Makanya ayat pandai kaji, amat pandai yasinan, apa pandai jadi imam. Masalah bagus, tak bagus nanti dah dulu. Karena amal yang halal lewat kurang ini namanya sentak jadi mangga orang mangga awal, jambu orang jambu awal, tanah orang lagi orang. Jadi bapak dan ibu ya,
sejauh mana kalau kita menyenangkan istri? Kalau memang abang ingin seperti Rasulullah rahmatan lil alamin. Ibu kalau dapat suami yang solat senang hati yang benar. Kalau dapat suami yang tidak mau semuanya sakit hati yang benar. Corai jangan. Kalau ada hak orang perempuan mencari suami, itu jangan apa namanya. Oi, saya banyak hidup di situ pak. Yang ranjau ibu, yang masak ibu, yang melanjut ibu, yang mencuci ibu, yang mengosok ibu, menyebut anak sekolah, mata anak sekolah, laki mengangkat itu yang rahmatan lil alamin itu. Jadi ibu menjadi istri yang rahmatan lil alamin, senangkan suami. Kau baik rojo lagi, kau kainnya, kau pulangnya, kau anduknya, kau mandi, kau minumnya, kau letak dia. Itu yang namanya istri rahmatan lil alamin. Coba tengok Siti Khadijah, bang, yang ini cincin aku bang bola bang, bangun aku berasa, bangun di bawah bola aku, bola, bangun aku masjid, bangun aku masjid. Aku lupa aku ada banget, ada boleh untuk tombak, boleh untuk pedang, boleh untuk kuda supaya disebut orang yang sahabat sonang. Begitu Siti Khadijah menyenangkan Nabi Muhammad. Tapi kalau Khadijah ini jadi baca boleh pak. Dia minta meminjam, dia dah kena minjam. Pinjam itu tak. Abang nanti sebabnya indah. Kau ada yang suka ada lagi suka indah. Itu payah. Tapi kini Muhammad ini minjam kepada dia. Supaya kita tak mana lagi. Sekarang tak ada. Apa orang ada ini? Aku dalam mata anak boleh jalan. Menjadi RT yang menyenangkan. Jadi RT yang menyenangkan. Jadi ustaz yang menyenangkan. Jadi imam yang menyenangkan. Jadi nenek mama yang menyenangkan. Jadi pemuda yang menyenangkan. Itu yang dikembangkan oleh Rasulullah rahmatan lil alamin. Makanya ada imam sok diluruskan dan dirapatkan. Itu satu sunnah Nabi. Yang kedua adalah menengok imam ke belakang itu, yang imammu itu orang mukmin atau musafir, yang tua atau anak muda. Kalau imam tak berarti dan kalau orang imamnya kayak gitu kan, aku memang menuntut memimpin di belakang. Umpama dia habisnya banyak, bacaannya bagus, irama lagu dan laulnya mantap, dibaca dia solat itu.
Itu imam yang membaca ahli Al-Quran, dia hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, yang qiraat sebarang qiraat yang betul-betul hafal oleh dia, tapi waktu solat dia pendek-pendek baca ayat. إذا جاء
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah ke jalan bila Allah berfirman, berikanlah sebahagian ke jalan Allah. Makin anak ayah sumbangkan, Rasulullah makin mensumbangkan, makin tiba rezeki. Belanja apa? Berniaga Rasulullah, berdagang Rasulullah, dagangannya diserbu oleh orang. Kata Rasul itu 10.000 je, dah berbeda 10.000 tapi macam itu awak kan itu 10.000 je, 5.000 bintang, 7.000 bintang, 5, akhirnya 10.000 dari Pak. Batang rugi, belokok ulama berlelah, belokok kebakar. Itu tauladan Rasul. Rasulullah suka berdoa. Tangan. Ini doa-doa itulah lebih dari doa macam bina anak dunia doa. Allah. Kalau aku lain tak boleh banyak banyak cerita. Satu juru ni, nak satu dua macam. Kalau apa ayah nak percaya, kau bagi ayah aku dalam Mekah Madinah atau umrah. Keluar dari rumah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam mobil, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak mobil, baca doa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, hada wa kunna lahu qarin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa sampai tujuan doa. Itu yang diajarkan Rasul. Sampai-sampai nama ayah waktu mendoa, lahir anak mendoa, jadi anak mendoa, anak sunat Rasul mendoa, sehat anak sunat Rasul mendoa, anak diantar sekolah mendoa, tamat sekolah mendoa, diantar ngaji mendoa, tamat haji mendoa, anak dari kerajaan mendoa, dapat kerajaan mendoa, anak merantau mendoa, pulang dari rantau mendoa, amat-amatan menghadi dunia di mendoa, dan untuk padi mendoa, kali kuai padi mendoa, kali makan kali baru mendoa, barokai ini dulu, iya tu lah. Ikut dan sebulan terima kaji tambah sawit, tambah betul, tambah kalau mereka, tambah kalau ikan, macam-macam sekali setahun ada mendoa seperti ini. Yang ini yang tidak. Coba maknanya Rasulullah tidak. Ranting kayu untuk rumah bapak takkan. Kuning 3 minggunya berkuning. Kuningnya dalam cia doa dibatakan situ. Makin banyak bapak takkan, makin banyak tunasnya, makin rindang daunnya. Harta juga begitu. Makin kita berikan diganti Allah Ta'ala. Kita berikan diganti Allah Ta'ala. Air yang berada di dalam kolam, kalau tidak mengalir, airnya akan bau, sekelilingnya akan tersang. Tapi bila air berada dalam kolam, airnya mengalir, sekelilingnya akan sumur dan airnya akan jernih. Maka yang nama ayah ambil dalam maulid Nabi ini, Rasulullah tauladan, Rasulullah menyenangkan, Rasulullah orang pemurah yang awak nama yang awak amalkan. Baik apa dari butuh makna hormat cukup demikian, semoga bermanfaat dan biar 1 jam kurang banyak secuil kecil, maknanya secuil kecil. Ambillah pada ayah-ayah kami dalam umurnya sudah senja menjadi ahli tahajud, silakan. Ahli duha silakan. Ahli jamaah lebih baik. Oh itu ada kata ikut. Saya sendiri masak, saya cat sekian kali, saya pilih jendela sekian pintu. Itulah yang bapak ibu miliki. Harta yang 100.000 disedekahkan 10.000, yang 90 hilang takdir. Apa namanya? Hilang takdir makna. Yang 10.000 yang bapak berikan, itulah besok yang kita terima. Itulah kita terima. Baik amat naya sedemikian yang saya sampaikan.